Men, udah berapa minggu nih? 28 minggu. Udah 28 minggu. Tadi di depan sudah ditimbang pensi ya? Iya. Sudah. Tadi timbangnya BB-nya berapa? 45. Terus tinggi ibunya berapa? 150. Oke, baik. Semuanya normal ya, Bu. Nah, hari ini kedatangan Ibu kemari ada apa nih kira-kira? Mau konsul. Mau konsul apa? Mau konsul terkait gizi ya, Bu, Iya, itu sama betul. saya. Baik, Ibu, nanti saya bakal jelasin ya, Bu, karena kan Ibu kan datang kemari untuk konsul. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang gizi ya, Bu. Kira-kira waktunya 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, bersedia. Baik ya, Ibu. Baik, Ibu, selamat pagi. Baik, perkenalkan ya, saya adalah mahasiswa kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Nah, hari ini tujuan saya adalah untuk penyuluhan ibu hamil terkait ini ya, pemenuhan zat gizi kaya DHA untuk optimalisasi otak bayi ya, Pak. Untuk waktunya kira-kira berapa menit? 15 menit cukup? Cukup. Baik. Baik, saya mulai ya, Bu ya. Silakan. Nah, jadi saya akan memulai yang pertama itu untuk tujuan umumnya di sini saya mempunyai tujuan umumnya, yaitu adalah untuk meningkatkan pengetahuan kepada ibu hamil mengenai zat gizi kaya DHA untuk optimalisasi otak bayi. Nah, serta mendukung terciptanya generasi emas dengan kualitas kesehatan dan cerdas yang lebih baik di masa depan. Nah, untuk gizi, kira-kira ibu tahu gak nih tentang gizi itu apa? Belum tahu gizi itu apa. Nah, jadi saya dijelaskan sedikit ya, Bu, tentang gizi. Jadi gizi ini memiliki peran penting yang sangat penting untuk pembentukan perkembangan janin. Jadi sejak awal kehamilan itu gizi itu harus terpenuhi, Bu. Nah, asupan gizi yang optimal itu tidak mempengaruhi kesehatan ibu. Jadi kalau misalnya gizi ibu terpenuhi nih, nah itu bisa menghindari kecacatan bayi, terus anemia pada ibu hamil. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, sebaliknya nih, kalau ibunya kekurangan gizi, baik dari segi jumlah maupun kualitas, nah dapat meningkatkan gangguan serius pada pertumbuhan anak, termasuk perubahan struktur fungsi otak. Jadi akibatnya anak dapat mengalami stunting. Ibu tahu nggak nih stunting itu apa? Apa itu, Bu Bidan? Nah, stunting itu kekurangan gizi, Bu. Jadi nanti si anaknya tuh kurus, Bu, gitu. Iya. Nah, jadi asupan gizinya tuh harus memadai ya, Bu. Jadi harus optimal selama masa ibu kehamilan juga. Ya. Tadi kan udah dijelasin nih tentang gizi. Sekarang kita masuk ke DHA ya. Kira-kira ibu ini tahu gak DHA itu apa? Aku nggak tahu tuh, Bu Bidan. Belum tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Bu. Jadi DHA itu adalah Asam doktosaheksanoik. nah itu tuh adalah asam lemak omega 3 esensial yang penting sekali untuk perkembangan otak dan mata janin, Bu. Gitu. Ya. Nah, di sini Ibu bisa lihat ya pengertian DHA yang tadi saya sudah jelasin. Ini ada doksu, ini benar. Nah, ini tadi pentingnya itu untuk perkembangan otak dan retina janin. Retina ini bisa diganti mata ya, Bu. Nah ini tuh si DHA ini tuh tidak dapat diproduksi melalui tubuh, tapi harus melalui makanan, kayak makanan atau suplemen. Oke, kita lanjut ya. Nah, kira-kira ada manfaat DHA nih bagi ibu dan bayi. Kira-kira apa aja? Yang pertama, ada membantu perkembangan otak dan retina bayi. Yang kedua adalah menurunkan resiko kelahiran prematur. Kira-kira ibu tahu nggak nih prematur itu apa? Prematur itu yang lahirnya muda. Ya, kurang bulan, betul sekali, Ibu. Nah, terus juga ada mendukung kecerdasan dan daya ingat anak.
Yang terakhir ada menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ibu. Jadi seperti itu ya, manfaatnya banyak ya Bu untuk DHA. Nah, kebutuhannya itu berapa hari sih untuk DHA? Nah, direkomendasikan kurang lebih 300 mg per hari. Tuh. Dapat dipenuhi melalui makanan kaya DHA atau suplemen yang sesuai anjuran tenaga kesehatan. Misalnya, trimester pertama, kehamilan pertama itu dianjurkan meminum asam folat gitu. Supaya kan kalau asam folat itu kan berfungsi untuk menghindari kecacatan pada bayi ya Bu ya. Jadi harus diminum terus asam folatnya. Nah, kemudian di sini ada nih sumber daya makanan apa aja sih kira-kira ya. Tadi kan udah dijelasin nih DHA itu dari makanan dan suplemen. Kira-kira makanannya apa aja sih Bu? Nih, jadi ada ikan laut berlemak seperti salmon, sarden, teri. Terus juga ada telur, kuning telur. Itu tuh sangat bagus Bu untuk kehamilan ibu. Kemudian ada sayuran hijau seperti bayam, kale, brokoli. Kemudian untuk buahnya ada alpukat, kacang-kacangan. Kemudian untuk dagingnya daging tanpa lemak. Daging tanpa lemak itu jangan makan yang seperti bakso-baksoan gitu dulu Bu, jangan, karena itu mengandung lemak yang sangat tinggi. Jadi dihindari dulu, apa nggak dikurangin dulu, nggak apa-apa sesekali mungkin ibunya pengen bakso atau gimana, nggak apa-apa ya. Kemudian kita lanjut ke, nah suplemennya itu apa aja sih? Tadi kan udah dijelasin ya makanannya ya. Sekarang kita lanjut ke suplemennya seperti TTD, tablet tambah darah. Nah ini tuh untuk mencegah terjadinya anemia. Kira-kira ibu tahu nggak anemia itu apa? Kekurangan darah ya? Iya, betul sekali ibu. Kemudian ada kalsium, asam folat, yang tadi saya sudah jelasin ya, asam folat itu apa. Nah, kalau kalsium ini untuk perkembangan si dedenya, untuk tulangnya itu sangat bagus Bu. Nah, kalsium ini bisa didapatkan melalui contohnya susu atau yang tinggi zat besi itu bisa Bu. Nah, selanjutnya ada vitamin A, D, C. Terus juga konsumsi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Misalnya tenaga kesehatannya menganjurkan minum ini, minum itu. Jadi ibunya harus menuruti apa yang udah dibilang tadi sama tenaga kesehatannya. Jadi seperti itu. Nah, dampaknya apa sih kekurangan DHA itu? Nah, resikonya tuh banyak Bu. Yang pertama, resiko bayi lahir prematur atau BBLR. Nah, terus juga keterlambatan perkembangan otak. Misalnya yang harusnya adiknya udah bisa merangkak tapi dia belum bisa di umur segitu, jadi itu bisa jadi keterlambatan perkembangan otak. Terus ada juga penurunan ketajaman visual ini misalnya yang tadi saya sudah jelaskan yang tadi ya Bu, itu sama aja, mungkin dia lebih agak terlambat apa gimana gitu ya Bu ya. Terus juga ada ibu cepat lelah atau rentan stres, jadi banyak pikiran mulu kalau nggak makan yang tadi. Iya. Nah, jadi ini yang terakhir ya Bu ya, ada penutupnya. Jadi ya ini sangat penting untuk kesehatan ibu dan kecerdasan anak bayi, kecerdasan bayi. Penuhi kebutuhan dari makanan, suplemen. Nah, jadi ingat ya Bu ya, kalau ibunya sehat, bayinya juga pasti bakal sehat, insya Allah ya Bu ya. Nah, di sini ada tambahan sedikit ya Bu ya tentang bagaimana sih cara menjaga kehamilan dengan baik ya Bu ya. Nah, nih. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya terkait gimana sih cara menjaga kesehatan kehamilan. Nah, yang pertama ini ada makanan beraneka ragam. Maksudnya beraneka ragam itu bukan yang berarti beraneka ragam, wah ada seblak, bakso, bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi makanan beraneka ragam itu satu piring lebih banyak dari biasanya. Nah, makanan pokoknya nih bisa didapatkan dari nasi, jagung, sagu, singkong, ubi atau yang lainnya. Nah, sesuai kebiasaan. Terus banyak makan sayuran dan buah. Tadi kan di PPT sudah saya jelasin ya Bu ya. Banyak-banyak makan sayur dan buah. Terus lengkapi dengan lauk pauk. Nah, seperti lauk pauknya tuh kayak lauk pauk protein hewani atau nabati. Kalau hewaninya tuh tadi saya udah jelasin ada daging, ikan-ikanan gitu. Kalau nabatinya seperti sayur-sayuran tadi ya Bu ya. Seperti tempe,
tahu, kacang-kacangan. Terus ibu tuh harus banyak minum air putih. Iya, minum air putih yang banyak gitu, biar nggak dehidrasi. Nah, terus ada juga nih. Saya akan menjelaskan nih hal-hal apa saja sih yang harus dihindari saat selama kehamilan ibu. Yang pertama nih, kerja berat. Ibu tuh kalau misalnya udah hampir mau masih trimester awal nih, jangan perlu kerja berat-berat ya bu ya, kayak cuci baju atau kerja berat itu jangan dulu ya bu ya, itu harus dihindari dulu karena kan bayinya masih keadaan lemah ya bu ya. Terus juga merokok atau terpapar asap itu sangat tidak boleh ya bu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya atau merokok atau selama kehamilan itu karena akan mengganggu pertumbuhan si janin. Jadi bisa jadi juga janin itu bisa cacat juga gara-gara dari rokok. Ya jadi seperti itu. Selanjutnya nih, aduh ada minuman beralkohol atau jamu-jamu itu jangan dulu ya bu ya. Iya nggak boleh, tapi ada juga misalnya jamu-jamu yang dikhususkan untuk ibu hamil. Ada beberapa mungkin ibu bisa buat sendiri di rumah, nggak apa-apa. Dari buat rempah-rempah kayak jahe, serai, direbus pakai air itu nggak apa-apa bu. Ya nggak apa-apa. Nah yang keempat ini ada tidur telentang selama 10 menit atau hamil tua. Jadi kalau misalnya ibu ini hamil tua, tidak dianjurkan sekali untuk tidur telentang ya bu ya. Kenapa? Karena tidak boleh bu, karena nanti si bayinya itu nggak muter gitu. Iya. Nah terus ada minuman obat-obatan tanpa resep dokter. Jadi si ibu nih misalnya lagi pusing banget, terus tapi dia beli obat ke warung, itu sangat nggak boleh ya bu ya, karena kan kita nggak tahu ya kandungan obatnya itu di dalam itu ada apa saja. Jadi lebih baik tuh ke dokter atau ke bidan yang terdekat seperti itu. Iya, kira-kira sampai sini ibu sudah dimengerti belum tentang apa yang sudah saya jelaskan? Apa ibu ada ingin bertanya? Ada sih. Boleh. Anaknya Iya boleh. ini minuman jamu sama bersoda. Hmm. Nah, kalau misalkan saya jamu yang gede-gede itu kan nggak boleh. Terus minuman bersoda itu apa aja yang nggak boleh Oh, kalau minum-minuman bersoda nih bu, contohnya banyak banget bu, kayak minum-minuman yang ada di warung-warung ya bu ya, kayak Coca-Cola, Sprite, terus alkohol, kayak alkohol tuh yang minuman yang bikin pusing gitu loh bu, tahu kan biasanya yang seperti itu. Ya banyak banget bu, itu harus dihindari dulu ya selama kehamilan. Takutnya kenapa? Takutnya nanti si janinnya ibu bisa cacat atau bisa terjadi keguguran juga malah bu, takutnya. walaupun nggak sering juga jangan Iya jangan, misalnya nih dulu sekali, jadi sebelum ibu kehamilan ibu selalu mengkonsumsi minuman yang kayak gitu. Nah setelah kehamilan sebaiknya di stop dulu karena si janin ini membutuhkan gizi yang optimal yang tadi saya sudah sebutkan seperti itu. Iya. Nah, kira-kira ada lagi nggak pertanyaannya bu? Sudah cukup. Nah, sekarang saya bakal nanya balik nih ke ibu supaya biar ibu tuh udah paham apa belum sih yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kira-kira apa saja sih makanan-makanan DHA itu, menu-menu DHA itu kira-kira apa aja sih bu? Contohnya? tadi ada sayuran hijau. Iya, sayuran hijau, Sama ikan. terus daging yang biasanya lemaknya. Ya, benar sekali ibu, karena ibu sudah paham ya materi dari saya. Semoga materi dari saya bermanfaat bagi ibu dan diterapkan ya bu ya kepada ibunya ya bu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat ya bu ya. Baik, terima kasih banyak ibu sudah mau mampir ke praktik saya. Jadi ini ada sedikit hadiah ya buat ibu. Jadi ini ya bu ya, nanti untuk si dedenya.